Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah izinkan kita duduk di salah satu taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Dan pada pekan yang lalu saya izin tidak bisa karena ada acara di Kuningan, Cirebon. Kita lanjutkan. Terakhir kita sampai pada makalah yang kelima dari Babul Khumasi ya. Sekarang masuk makalah yang keenam. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Makalah yang keenam, nasihat yang keenam, an Utsman, datangnya dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya, amin ya rabbal. Begini nasihatnya, khamsun hunna alamatul muttaqin. Khamsun, ada 5 perkara. Hunna, yang mana 5 perkara tersebut alamatul muttaqin, menjadi tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau definisi takwa kita sudah tahu semua. Definisi takwa itu adalah imtisalu awamirillah, menjalankan seluruh perintahnya Allah, wajtinabu nawahihi, yaitu meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu definisi takwa. Namun di sini sahabat Utsman ingin menyampaikan ada sesuatu yang sifatnya khas. Sifatnya khas yang hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Karena kalau bicara tanda-tanda ketakwaan itu di dalam hadis ya banyak sekali riwayatnya. Di dalam Al-Quran juga banyak sekali menyebutkan tanda-tanda orang ini takwa bla bla bla, banyak sekali. Namun menurut sahabat Utsman ada sesuatu yang menjadi khas, yang ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang bertakwa. Apa itu? 1, alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ahu. Yang pertama, tanda khas dari orang yang bertakwa adalah dia tidak akan duduk illa man, kecuali bersama seseorang yuslihuddina ma'ahu, yang bisa membaguskan urusan agama bersama orang itu. Jadi dia mulai memilih teman yang baik, yang bisa menambah kebaikan di dalam agamanya. Sebab setiap teman itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Enggak kecil, enggak remaja, enggak dewasa, yang tua juga sama. Semua gampang dipengaruhi. Oleh karena itu memilih teman itu menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi di kehidupan sekarang akhir zaman. Pastikan teman itu adalah teman yang bisa menambah kebaikan di dalam kita beragama. Kalau justru malah bikin kendor, bikin males, udah tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Sebab kenapa? Itu teman lama-lama akan benar-benar nyeret kita ke dalam sebuah murka dan nerakanya Allah. Karena namanya pertemanan itu seringkali membuat orang itu menjadi tidak tegas. Biasanya sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba ada teman datang, ngobrol, ngalor ngidul ngalor, ya. Karena merasa ibu udah akrab dengan teman itu, bapak udah akrab, biasanya ke masjid berjamaah, akhirnya nggak bisa berjamaah. Mau ngomong tegas nggak enak, mau ngajakin yuk kita jamaah dulu nggak enak. Nah disitulah artinya, seandainya teman kita itu teman yang sama-sama punya pemahaman, punya semangat beragama yang baik, justru teman itu yang akan ngajakin, yuk kita jamaah dulu.
Tapi karena ibu bapak merasa sungkan segala macam, akhirnya justru membuat ibadah kita menjadi kendor, berkurang. Contoh itu. Yang kedua, teman itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada yang teman itu dalam urusan dunia, ada yang teman dalam urusan agama. Dan ini penting untuk kita ketahui tanda-tandanya. Kalau teman urusan dunia adalah teman yang selalu bicara untung dan rugi. Kalau Bapak Ibu menguntungkan, maka Bapak Ibu dijadikan teman oleh mereka. Tapi kalau tidak menguntungkan, ya pasti akan ditinggalkan. Tidak hanya masalah pertemanan saja loh Bapak Ibu, perjodohan juga sama. Ibu nganggap suami teman apa teman dunia apa teman akhirat? Bu, saya ulang pertanyaannya. Ibu nganggap suami ini teman dunia apa teman akhirat? Biarin dijawab dulu Pak. Kalau memang teman akhirat, maka ibu akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau ibu menganggap suami itu teman dunia, ada uang ya sayang, kalau nggak ada uang, nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ya sama, bapak-bapak juga begitu. Bapak nganggap istri teman dunia atau teman akhirat, itu bisa kelihatan. Kalau memang nganggap istri teman akhirat, seorang suami akan benar-benar bertanggung jawab dan memastikan istrinya mendapatkan tempat yang layak di surganya Allah. Artinya apa? Suami sangat peduli. Waktunya sholat, ya suami akan ngajak, ayo mah kita sholat. Ngaji, ayo mah kita ngaji. Suami yang model begitu loh namanya suami benar-benar yang akan menghantarkan kepada surganya Allah. Tapi kalau ada suami sholat sendiri, rajin sendiri, ngaji sendiri, nggak peduli istrinya mau ngapain kek, mau sholat kek nggak peduli. Suami model begitu Bu, itu hakikatnya itu bukan suami akhirat. Itu suami yang pengen ibu membiarkan masuk ke nerakanya Allah. Ada kan suami rajin sendiri sementara istrinya dibiarkan. Itu bahayanya. Begitu juga hubungan anak dengan orang tua ya sama. Ini anak kita anggap sebagai apa? Sebagai aset dunia apa aset akhirat? Teman dunia apa teman akhirat? Ya ketahuan tadi Pak. Kalau orang tuanya peduli dengan anaknya, waktunya subuh dibangunin, ayo nak sholat subuh nak. Waktunya ngaji juga diajak nak ngaji, ayo ngaji. Nah itu baru-baru teman benar-benar orang tua yang pengen menjadi sahabat dunia dan akhirat. Makanya Bapak Ibu, tidak ada persahabatan yang kekal kecuali persahabatan pertemanan yang dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertemanan itu dasarnya bisnis, itu nggak akan lama kok Pak. Begitu ada slack, ada masalah sedikit, ya udah putus pertemanan itu. Maka yang paling menjaga pertemanan itu ya pertemanan atas nama Allah. Seperti sekarang ini, ibu tiap malam Kamis ngaji, duduk Bapak ya, ini kan dalam rangka mencari ridhonya Allah, sehingga kita tidak ada motivasi apapun. Nah pertemanan seperti ini loh biasanya awet, kekal, nggak pisah kecuali maut yang memisahkan kita. Tapi kalau bisnis dan yang lain-lainnya itu didasari motivasi lain, biasanya nggak kekal. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua sekarang ada lanjutannya tadi ya, wa yughribal farja wal lisana, yaitu duduk dengan orang yang bisa membaguskan urusan agamanya. Wa yughribal farja,
wal lisan, dan mampu mengalahkan atau memenangkan daripada mengalahkan farji dan lisannya. Mengalahkan farji dan lisannya itu artinya begini Bapak Ibu, pastikan teman yang kita ajak duduk ngobrol ini teman yang memang mampu mengendalikan farji kita, hawa nafsu birahi kita. Kalau teman kok ngomong kok janda mulu, tinggalin Pak, tinggal, jangan ditemenin. Sebab kalau ditemenin, Bapak sampai rumah bukannya tenang pikirannya, gelisah. Emang aneh janda begitu, penasaran, saya pengen lihat. Akhirnya begitu Pak, temen kok diomongin kok masalah seks birahi terus begitu. Jangan, itu bikin pikiran dan hati kita rusak. Dikit-dikit ngasih foto, nih foto janda sebelah rumah, dikit-dikit nunjukin foto. Orang kok begitu kerjaannya? Bapak begitu senang apa sedih ditunjukin begitu? Ya walaupun duda juga bikin gelisah ya Ustaz ya. Harusnya udah tenang-tenang, jadi duda, jadi gelisah, makan nggak enak, tidur, ditunjukin begitu mulu, bikin gelisah. Jangan, kalau teman begitu udah tinggal aja, kecuali yang punya niat baik serius, ya monggo. Yang kedua, al-lisan, mampu mengalahkan lisan. Dosa terbesar itu salah satunya muncul dari lisan kita. Kalau kita punya teman kok sukanya gundamin orang mulu, tahu gundamin orang? Apa gundamin Bu? Ada nggak bahasa gundamin sini? Ada kan? Gundam apa? Merah apa? Iya. Pokoknya siapa baik dikomentari. Ada orang lewat kalau nyinyir itu ya ngeledek, itu nyinyir Bu. Apa baik diomong, apa baik dikomentari. Lemes ya lemes, ya cerewet, suka gibah, itu teman-teman yang harus dijauhi. Sebab kenapa? Gak bisa menjaga lisan. Kalau saat ini dia ngomongin orang lain, suatu saat kita yang jadi korban, akan menjadi bahan omongan oleh dia. Teman seperti itu biasanya nggak bisa jaga amanah. Kok ibu bilang ini amanah wajib dijaga, awas kalau dijaga. Walaupun dia bilang iya, mau mulutnya udah ember, ya ngomong baik terus, ngomong terus. Tapi anehnya orang kalau diomongin, diajak ngobrol orang model begitu betah. Ya Bu, punya temen yang lemes gitu betah kan? Semangat kan? Seru nih kalau ada dia. Jadi ngomong bisa berjam-jam. Padahal itu teman membahayakan, merusak amal kita. Tidak hanya merusak hati pikiran, tapi merusak amal kita. Begitu kita gibah, habis pahala kita. Apalagi kalau sampai fitnah, bukan hanya habis Pak, tekor kita. Makanya hati-hati kalau ada orang banyak ngomong, kelihatan dustanya, udah jangan didengerin Pak. Ada loh Pak, orang itu hobinya itu dusta. Kalau nggak dusta, nggak gurih kata dia. Jadi kalau ngomong mesti ada dustanya. Hati-hati orang-orang seperti itu membahayakan, merusak ibadah kita, amal kita. Nah ini yang harus diperhatikan di dalam pertemanan. Mau di rumah, mau di kantor, tempat kerja, diperhatikan Pak. Kenapa suami kadang-kadang kok oleng? Suami kadang-kadang nggak setia sama istri. Suami kadang-kadang galak. Itu kebanyakan dipengaruhi Pak. Terpengaruh dengan teman-teman di sekitarnya. Kebanyakan begitu. Makanya pastikan teman kita adalah teman-teman yang memang benar-benar mampu menambah kebaikan di dalam kita beragama. Amin ya rabbal. Yang kedua, idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Tanda orang muttaqin, orang yang bertakwa. Yang kedua, ketika
dia mendapatkan sesuatu yang besar minat dunia, dari dunia, tiba-tiba dapat rezeki nomplok blek 100 juta. Ya rahu, dia melihat uang yang sebanyak itu wabalan, sebuah bencana. Dia ngelihat uang 100 juta itu bagaikan seperti bencana. Kalau ibu yang dapat bencana apa nikmat? Woi, ibu dapat 100 juta, astagfirullah apa alhamdulillah? Nah gitu. Bapak juga sama, alhamdulillah apa astagfirullah Pak? Berarti belum benar-benar takwa gitu loh Pak. Orang yang bertakwa, maka saya bilang ini sesuatu yang khas. Khas itu ya hanya dimiliki orang yang benar-benar level ketakwaannya itu udah bagus Pak. Dapat nikmat, dapat kebahagiaan dunia, itu justru dia takut, justru dia sedih. Ya Allah, duit segini banyaknya, bagaimana saya harus menggunakannya, bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat. Yang dipikirin udah begitu aja Pak. Tapi kalau orang itu takwanya masih ya pemula lah, dapat 100 juta udah langsung pede, ini kira-kira ketakwaan saya dapat 100, begitu katanya. Ini kira-kira takwa dapat 100 juta, kira-kira takwa saya dapat proyek yang besar, gara-gara takwa saya dapat rezeki nomor bla 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 dan seterusnya. Itu disebutnya ketakwaan, takwa yang amatiran Pak. Orang takwa tapi disebut amatir. Amatir itu berarti apa? Ya pemula lah, baru belajar takwa. Kalau yang takwa sesungguhnya dapat sesuatu yang sifatnya duniawi, itu mereka udah sedih Pak, sedih gimana caranya ini. Makanya mereka selalu buru-buru ditasarufkan, dibelanjakan di jalan Allah, biar hisabnya tidak menjadi beban penghalang dia mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita bisa meraba, jadi kita ini amatiran atau sudah benar-benar hebat ketakwaan kita, bisa diraba di situ. Ya berat memang Pak, dapat 100 juta kalau disuruh istighfar ya berat. Ya 100 juta ya berarti ya alhamdulillah itu tadi, alhamdulillah kapan-kapan semoga dapat lagi, kan begitu Pak. Nah, itu yang amatiran itu begitu Pak. Jadi takwa juga sama Pak, levelnya itu ada beda-beda. Nah, di sini bagaimana sahabat Utsman adalah salah satu sahabat yang kaya dan beliau sangat dermawan. Makanya beliau itu punya sumur namanya Sumur Utsman. Sengaja dibeli dari orang kafir sumur itu untuk keperluan seluruh umat Islam, khususnya saat itu. Sampai sekarang sumurnya nggak kering Pak, dan terus dimanfaatkan. Padahal orang kafir itu jual sumur nggak kira-kira dia ngasih harga, tahu memang sengaja. Nah sahabat Utsman nggak masalah. Nah disitulah sahabat Utsman menunjukkan harta yang banyak harusnya disedekahkan, bukan untuk dikumpulkan saja, karena itu akan menjadi beban saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang susah kan begitu. Kemarin ada sebuah kisah, ada kisah cerita asli orang dapat dompet itu di dalam pasti kresek, di pinggir jalan jatuh, dibuka dipikirnya bungkusan apa gitu, ternyata dompet. Di dompet itu ada uang senilai 3.300.000. Dia diem aja gak cerita gitu. Awalnya seneng dapat duit kan, lama-lama dia gelisah, kayak dihantui perasaan bersalah segala macam. Nah di situ saya bilang itulah ketakwaan. Orang takwa itu bukan bicara halal haram lagi.
Orang takwa itu lebih bicara pantas dan tidak, baik apa tidak, ini kira-kira ridho apa tidak, dan seterusnya. Kalau baru belajar takwa, dia hanya bicara halal dan haram. Yang penting halal, bodo amat dengan perasaan orang. Itu baru amatiran namanya, Pak. Yang penting halal, terserah orang mau ngomong apa. Jadi dia cuek, nggak pedulikan dengan lingkungan. Nah itu yang masih amatiran, itu yang begitu. Tapi yang sudah tinggi, dia mempertimbangkan semua sisi kehidupan. Sehingga di sini dia malah hati-hati, betul sedih ketika mendapatkan harta yang banyak. Nah, kita bagaimana? Kadang-kadang pas saya menyampaikan materi ini seringkali begini. Lah bagaimana Ustadz? Kita selama ini hidup pas-pasan terus. Masa dapat rezeki yang banyak nggak boleh ngomong alhamdulillah? Masa ngomong innalillah? Saya bilang boleh alhamdulillah, memang orang itu takwanya beda-beda. Alhamdulillah ya benar, emang dapat nikmat, tapi itu namanya masih amatiran. Tapi kalau udah tingkat tinggi ketakwaannya, dapat duit banyak malah bingung, astagfirullah, duit sebanyak ini mau buat apa? Ibu dapat duit 100 juta bingung nggak? Nggak. Emang ini yang dua Arab-Arab kan begitu ya. Yang di Arab-Arab emang ini. Orang takwa kan ya di Arab bukan itu. Makanya kalau ada orang bilang alhamdulillah barokahnya pulang haji bisa beli rumah baru. Omongan seperti itu tuh ya benar Pak, barokahnya haji. Ya ada benernya. Cuman itu justru menunjukkan tingkat ketakwaannya yang masih dangkal. Kenapa disebut dangkal? Sebab ketakwaan diukur dengan materi, itu yang bikin dianggap dangkal Pak. Alhamdulillah barokahnya tahajud, dapat proyek sekian-sekian. Ngomong begitu ya nggak salah, enggak. Cuman itu justru menunjukkan masih amatiran gitu loh. Jadi ketakwaan, tahajud diukur dengan banyak sedikitnya materi. Kalau selalu diukur materi, nanti yang muncul adalah pemikiran negatif. Itu mah kiai nggak barokah, begitu. Buktinya rumahnya jelek, kendaraan nggak punya, dianggapnya itu kiai yang nggak barokah. Oh, barokah selalu diukur dengan materi, itu yang bahaya Pak. Makanya sekarang kita latih pikiran kita, jangan selalu berpikir transaksional, jangan selalu berpikir materialistis, jangan. Sebab yang namanya barokah, rahmat, bahagia itu nggak bisa diukur dengan dunia terus, nggak bisa. Makanya di sini sahabat Utsman ingin mengingatkan, menyadarkan kita bahwa ketika dapat nikmat dunia jangan merasa kepedean, ini benar-benar anugerah. Jangan, justru takut. Bisa jadi itu bukan anugerah tapi ujian yang Allah berikan untuk kita semuanya. Karena ujian itu ada dua macam Pak, ada nikmat, ada juga nikmat. Kalau nikmat itu adalah hal-hal yang menyenangkan. Kalau nikmat pakai qaf, nikmat itu sesuatu yang membuat kita sedih. Jadi ada ujian itu memang dua macam. Jadi jangan pernah kaget, semua itu hakikatnya ujian. Yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad din. Tanda khas orang bertakwa adalah jika menimpa dirinya syai'un qalilun minad din, sesuatu yang sedikit minad din, dari sebuah atau nilai agama. Dia dapat ilmu, ilmu agama sedikit, ada kesempatan beribadah sedikit, ihtanama dzalika, maka dia akan benar-benar memanfaatkan yang sedikit itu, benar-benar memanfaatkan yang sedikit itu. Dan itu terasa betul Pak. Orang itu kalau benar-benar takwa Pak, setiap ada kesempatan ibadah dia akan kejar itu ibadah.
walaupun cuma sedikit nggak apa-apa, dia akan kejar itu. Ngaji malam Kamis, ngaji sebentaran doang, emang dapat apa? Dikejar walaupun cuma sebentaran. Sholat cuma sebentar, nggak apa-apa, dikejar. Itu orang yang bertakwa. Mau sibuk kayak apa, selalu nyempetin diri. Berhenti sebentar di rest area, ngapain? Kita sholat duha dulu, sempetin walaupun sebentar doang. Itu namanya orang yang benar-benar bertakwa. Jadi ada kesempatan baik, dia akan kejar, dia akan manfaatkan sebaik-baiknya. Itu biasanya Pak terasa saat kita, contoh sholat nih, saat kita sholat di Masjidil Haram Pak. Di Masjidil Haram biasanya kita habis tawaf itu kita mundur sholat di makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim. Itu kan tempat mustajab, Masya Allah, itu orang berebut Bu. Walaupun cuman ada sela, ada spare tempat sedikit, langsung berebut dipakai buat sholat. Kan begitu Pak ya? Wih, yang udah pernah sampai sana, ada tempat sedikit, berebut Pak untuk digunakan sholat. Saya bayangin di Al-Farogo masjid kosong, gak ada yang berebut sama itu. Ya di masjid saya juga, di Masjid Al-Barkah masih kosong, orang gak berebut. Di sana ada spare tempat sedikit, udah berebut kayak apa tahu itu. Kadang-kadang kita ruku ya susah, sujud ya susah, tapi nggak apa-apa, terus kita kejar, kita manfaatin nih, biarin sujud sebisanya. Ya seperti itu kira-kira bayangannya. Apalagi di Raudhah di Madinah, Masya Allah, itu orang berebut walaupun cuma sebentar doang, nggak apa-apa, yang penting saya bisa ngerasain aja, berebut Pak. Artinya harusnya nilai perasaan seperti itu bisa kita bawa di Indonesia. Di Indonesia kita bawa. Kalau kemarin di Mekah mereka ngejar arba'in 40 waktu, nggak pernah bolong berjamaah. Harusnya pulang haji ya sama harusnya kan. Tapi ya itulah kadang-kadang. Maka ketakwaan itu yang benar-benar takwa mampu memanfaatkan sebaik-baiknya walaupun cuma sedikit kesempatan untuk ibadah beragama itu. Ada duit sedikit gak apa-apa, tetap sempetin sedekah. Jangan pernah berpikir nunggu nanti ya, nunggu banyak, malah gak jadi sedekah. Ada kesempatan masih diberikan umur, walaupun sudah tua ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Selalu berusaha memanfaatkan kesempatan untuk urusan agamanya. Itu ciri khas orang yang bertakwa, tidak menunda-nunda, tidak pernah mengabaikan kesempatan waktunya. Makanya santri-santri kita gembleng Pak, kemana-mana harus bawa Quran, karena mereka calon penghafal Quran, harus bawa Quran. Punya Quran saku kecil di saku, ya harus dibawa. Dan itu saya dulu melihat suasana di pesantren anak-anak di Kudus Pak, Nyambul Quran. Anak-anak kecil kelas 1 MI sudah mulai menghafal Quran, kelas 3, kelas 4 mulai menghafal Quran. Mereka juga waktunya main catur nih, ya main catur. Ntar giliran temennya yang mikir mau jalan, dia buka Qurannya, tadarus, gantian. Jadi walaupun catur tetap menyempatkan waktu untuk baca Quran sambil nunggu temennya mikir, dia buka Quran. Nah giliran dia yang mikir, temennya yang buka Quran. Kan indah sekali betapa hebatnya dia memanfaatkan waktu. Nah kita kadang-kadang waktu dari pagi sampai lohor, banyak kesempatan, megang Quran aja nggak sempet. Betul? Wih, kepegang nggak Quran? Megang Quran nggak sempet, sholat duha nggak sempet. Padahal kalau mau nyempetin bisa, rumahnya juga depan masjid juga. Lalu itu terjadi ya Om, apa begitu loh Pak. Jadi coba kita raba ketakwaan kita itu di level mana di situ. Yang keempat,
Warabi'uha, yang keempat, tanda khas orang itu takwa adalah la yamla'u batnahu minal halal. Dia tidak pernah memenuhi perutnya, nggak pernah makan kenyang minal halal, walaupun dari perkara yang halal sekalipun. Walaupun halal, dia tetap nahan-nahan, Pak, jangan sampai perutnya kenyang. Kenapa? Khaufan, karena merasa takut, min ayyukhalituhu haramun, takut kalau tercampur haram. Apa haramnya? Ya kalau kenyang mah halal, Pak, tapi kalau sudah kekenyangan maka itu menjadi haram. Itulah orang yang bertakwa, tidak pernah perutnya merasa kenyang, selalu membatasi diri, bukan karena gak ada yang dimakan, membatasi diri, bukan karena itu haram, halal, kalau dimakan itu halal, sengaja dibatasi. Nah, ini yang menjadi berbeda dengan kita. Kalau mereka orang bertakwa itu jarang kenyang, kalau kita apa, Pak? Belum sampai lapar udah makan lagi. Betul, belum sampai lapar udah makan lagi, belum sampai lapar adalah apa yang disemil apalah banyak gitu. Nah, ini loh kadang-kadang yang membuat kita itu hati kita nggak bisa jernih, ya begitu, makan mulu, tidur mulu. Nah, ini yang harus hati-hati. Bagaimana kita berusaha untuk itu? Ya memang dilatih, Pak, dilatih. Saya termasuk orang yang ya latihan untuk tidak kenyang. Lah kalau gemuk dengan kenyang itu hal yang berbeda, Pak. Orang gemuk belum tentu banyak makan, orang kurus juga belum tentu sedikit makan. Banyak orang kurus kalau makan sepiring mentung, betul. Kelihatannya badan kurus, tapi kalau makan banyak banget. Nah, saya punya santri itu badannya mah nggak gemuk, kalau makan itu, Pak, kita tuh selalu heran, itu habis Abah, habis nambah lagi, Pak, hebat ini orang ini. jadi artinya ternyata betul, perut itu kalau sudah kenyang bawaannya males, diajak mikir males, dibawa baca Quran males, apalagi kok murojaah nginget-nginget hafalan Quran, malesnya luar biasa itu kalau perut udah kenyang itu. Makanya jangan sering-sering kenyang, sesekali aja lah, mungkin seminggu ya 2-3 hari kenyang, habis itu ya kurangin aja, walaupun itu halal, walaupun itu cocok lauknya, kurangin aja, jangan sampai kenyang. Dan itu mencerdaskan hati dan pikiran kita. Yang kelima, wa khamisuha yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Orang yang bertakwa, yaron nas, selalu melihat orang lain, qad najau, adalah orang-orang yang selamat dan beruntung. Wa yara nafsahu, sementara dia melihat dirinya sendiri, qad halakat, adalah orang yang celaka, orang yang rugi. Itu ciri khas orang yang bertakwa, Pak. Kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, tapi selalu memvonis orang lain itu celaka, itu bukan orang yang benar-benar bertakwa, Pak. Bukan, itu orang sombong namanya. Kalau orang kok dikit-dikit menghakimi orang lain, neraka, dosa, sesat, gampang sekali ngomong begitu, itu bukan orang yang bertakwa, justru itu orang sombong. Orang yang bertakwa itu dia berhusnudzon, berbaik sangka bahwa orang lain lebih selamat daripada dirinya. Dia merasa dirinya masih merasa kurang, masih merasa banyak dosa dan seterusnya, sehingga dia tidak berani pede apalagi menghakimi orang lain. Nah, itulah takwa, Pak. Makanya kalau ada orang walaupun potongannya kiai atau potongannya Habib,
tapi gampang sekali menghakimi orang sebagai celaka, neraka dan seterusnya. Hati-hati Pak, itu bukan takwa tapi itu kesombongan. Bapak lihat orang lain ahli surga apa ahli neraka Pak? Bapak kalau lihat orang lain pantasnya ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga. Kalau lihat diri sendiri tapi faktanya kan enggak. Fakta yang terjadi itu seringkali muncul dalam hati kita. Kita nganggap diri kita lah orang yang paling berhak di surga, orang lain nggak berhak. Makanya mohon maaf, walaupun ada mungkin tetangga kita belum mau ngaji, nggak apa-apa, jangan terus divonis neraka lo, jangan. Jadi kita nggak pernah tahu. Bapak ibu mau ngaji yang ngaji, kalau mau libur ya libur, nggak apa-apa. Jangan pernah punya pikiran yang ngaji ini pasti surga, yang nggak ngaji pasti neraka. Jangan pernah berpikir begitu Pak, itu sesat, kesombongan yang besar itu ya. Karena itu sering menghinggapi penyakit orang-orang yang baru belajar rajin. Mohon maaf, saya ulang, kesombongan semacam itu sering menghinggapi hati orang yang baru belajar rajin. Tapi kalau sudah benar-benar rajin, justru yang muncul itu tadi ketakutan. Jangan-jangan orang itu yang lebih beruntung selamat di hadapan Allah daripada saya. Ketakutan semacam itu. Makanya saya datang ngaji ke sini, saya ada 17 majelis taklim dalam seminggu Pak. Harapan saya itu sederhana, semoga dari semua jamaah saya ini adalah yang mau menarik tangan saya masuk ke surganya Allah. Amin. Begitu Pak, harapan saya itu. Bukan kok saya kepedean, tenang nanti saya ajak ke surga semua. Enggak begitu. Justru saya tuh melihat Bapak Ibu ini orang-orang yang polos, nggak punya dosa, begitu Pak. Ya. Pantas banget masuk surga kayaknya ini. Pantas kan Bu? Maka saya doa saya itu, kenapa saya rajin ngaji? Harapan saya dari semua jamaah, saya pernah ngitung-ngitung sama istri bercanda. Kira-kira jamaah kita ada berapa ya Bun? Adalah 1000 orang ada. Ada nggak kira-kira besok yang mencari diri kita dan mau menarik tangan kita masuk ke surga? Nah, di situ kita ngerasain nangis bareng sama istri itu ketika ngomongin itu Pak. Bapak pernah nggak nangis bareng sama istri? Wih, pernah nangis bareng sama istri nggak? Pernah. Ngomongin apa Pak? ngomongin kondangan banyak, cicilan banyak. Enggak, itu mah gak saya ditangisin itu Pak. Itu. Loh, saya mikir begini loh Pak, betapa malunya besok saya di akhirat ketika jamaah saya masuk surga semua, sementara saya tertinggal di neraka. Betapa malunya saya di hadapan Allah. Sementara saya waktu di dunia ngajak ayo berbuat baik, loh kok saya tertinggal di neraka. Maka doa saya, harapan saya sederhana lah, semoga ada jamaah saya yang mau mencari saya dan mau menarik tangan saya masuk ke dalam surganya Allah. Ibu mau nggak nyari saya? Pak, mau nyari saya nggak Pak? Diajak kemana? Ke surga aja, diajak ke neraka. Bahaya itu. Giliran nyari bukan diajak ke surga. Itu harapan kita begitu, gitu loh Pak. Nah, semoga ya kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.